Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Anda masih ingat mungkin apa itu teks eksplanasi? Atau lupa lagi? Mari kita ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Penjelasan-penjelasan yang diungkapkan teks eksplanasi menggunakan fakta-fakta yang dirangkaikan secara kronologis dan membentuk hubungan kausalitas sebab akibat. Ya, Anda perhatikan gambar di samping Bapak ini. Nanti fenomena itu ada budaya, fenomena alam, dan fenomena sosial. Ya, Bapak akan jelaskan dulu. Yang pertama itu adalah fenomena alam. Apa fenomena alam? Fenomena alam adalah mencakup beragam kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Fenomena alam dapat mencakup gempa bumi, tsunami, longsor, perubahan cuaca, banjir, rob, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fenomena budaya. Fenomena budaya adalah merujuk pada kejadian atau peristiwa yang melibatkan unsur budaya, adat, atau tradisi masyarakat. Fenomena budaya dapat mencakup budaya megalitikum, legenda urban, hingga tradisi yang dijalankan secara turun-temurun di masyarakat. Dan yang terakhir adalah fenomena sosial. Fenomena sosial adalah merajuk pada kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat sebagai hasil interaksi antar pribadi. Fenomena sosial dapat mencakup arisan, penerimaan peserta didik baru, rapat RT RW, dan lain sebagainya. Ya, perlu Anda ketahui bahwa teks eksplanasi atau dalam hal ini kita teks cerita sejarah ini termasuk pada sastra non-imajinatif. Ketika berbicara sastra, otomatis ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nilai-nilai tersebut, yang pertama adalah nanti ada nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai sosial, nilai moral. Yang pertama adalah nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada zamannya. Yang kedua adalah kepahlawanan. Kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan cita-cita dan semangat untuk melawan penjajah atau membela atau menyelamatkan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah nilai religius. Nilai religius yaitu berhubungan dengan ketuhanan, keagamaan, atau nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama. Yang selanjutnya adalah nilai sosial, kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan keselarasan, keharmonisan, hubungan antar manusia dalam masyarakat. Jadi berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku berdasarkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat atau kelompok manusia tertentu. Jadi ukuran nilai ini bersifat lokatif atau berdasarkan tempat tertentu. Ya, jadi di dalam teks eksplanasi maupun teks sejarah ada nilai-nilai yang perlu kalian cari, nilai-nilai tersebut dalam cerita yang disajikan. Berikut ini Bapak akan menampilkan cuplikan video dari biografi Gus Dur. Silakan Anda tonton video ini dan nanti Anda diskusikan nilai apa yang terdapat dalam teks cerita Gus Dur berikut ini. Silakan. Lahir dari kalangan pesantren, Gus Dur mewarisi garis keturunan ulama terkemuka di lingkaran Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama Indonesia di tahun 1949. Sementara ibunya, Solihah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri. Meski anak kiai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya.
Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kyai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Dua hal ini merupakan hal yang tak lazim bagi anak Kyai NU saat itu. Pendidikan pesantren kemudian ia dapatkan di pesantren Al-Munawir Krapyak di bawah Kyai Haji Ali Maksum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di pesantren Tegalrejo Magelang pimpinan Kiai Khudori. Ia juga mengambil pendidikan di pesantren Denanyar Jombang di bawah kakeknya Bisri Syansuri. Ia lalu pindah ke pesantren Tambak Beras di bawah sesepuh NU lainnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Seperti yang diungkapkan di awal tadi, bahwa kalian harus mengkonstruksi nilai-nilai yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai yang sudah diungkapkan Bapak tadi silakan Anda ambil dari teks cerita sejarah kehidupan Gus-Dur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.